بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya teman-teman, semangat belajarnya hari ini. Semangat untuk menerima materi pembelajaran hari ini ya. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat juga ya. Dan teman-teman diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar PJOK. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ke-9, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter. Pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, diharapkan setiap orang mempunyai keterampilan melakukan tindakan P3K untuk diri sendiri maupun orang lain. Hal ini dapat mengembangkan sikap toleransi, kepedulian kepada sesama, dan kerjasama. A. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang sakit mendadak kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari seseorang yang ahli atau dokter. Pertolongan pertama tidak boleh menggantikan pertolongan yang diberikan dokter, terkecuali pada kecelakaan yang ringan. Jadi, pertolongan pertama itu merupakan darurat bagi si korban. Sebaiknya pada kecelakaan ringan pun setelah mendapat pertolongan pertama dianjurkan pergi ke dokter agar mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih saksama. B. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Tujuan dari P3K diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Melatih seseorang dalam menangani kecelakaan dengan tepat dan cepat. 2. Mencegah terjadinya cedera tambahan
karena pertolongan yang tidak tepat. 3. Memberikan pertolongan pada kecelakaan atau penyakit yang mendadak. 4. Pertolongan yang cepat dan tepat guna menyelamatkan jiwa. 5. Mencegah terjadinya infeksi. 6. Mencegah bahaya cacat. 7. Memberikan rasa tenang, mengurangi rasa takut atau gelisah pada penderita. C. Prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan. Beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kejadian kecelakaan adalah sebagai berikut. 1. Bersikaplah tenang, jangan pernah panik. 2. Periksa pernapasan korban. 3. Periksa nadi atau denyut jantung korban dan hentikan pendarahan. 4. Amankan korban dari bahaya, misalnya jalan raya, sungai, dan lain-lain. 5. Melakukan penyelamatan di tempat dengan tindakan yang cepat dan tepat. 6. Menghubungi petugas medis atau rumah sakit terdekat atau segera membawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. D. Peralatan dan obat-obatan P3K. Nah, teman-teman, tahukah kalian peralatan-peralatan standar apa saja yang harus tersedia di dalam kotak P3K? Periksa kembali kotak P3K dan lengkapilah dengan peralatan-peralatan berikut agar kalian siap menangani cedera. Peralatan dan obat-obatan P3K antara lain 1. Gunting dan pinset. Gunting digunakan untuk memotong plester, kasa, atau memotong pakaian korban jika diperlukan. Pinset digunakan untuk penanganan yang lebih rumit dan rinci, seperti mencabut sengatan serangga, mengangkat kotoran, atau serpihan-serpihan benda dari luka. 2. Cairan pembersih luka. Cairan pembersih luka digunakan untuk membersihkan luka sebelum ditutup dengan perban. 3. Plester dan kasa steril. Fungsinya untuk membungkus agar luka tidak kontak dengan luar sehingga bakteri dan kotoran tidak masuk ke luka. 4. Perban elastis. Perban elastis dapat digunakan untuk menstabilkan pergelangan tangan, siku, pergelangan kaki, atau cedera lutut. 5. Salep antibiotik. Salep antibiotik sangat membantu untuk mencegah infeksi pada luka atau lecet, sekaligus mempercepat penyembuhan dan mengurangi risiko terjadinya jaringan parut. 6. Obat penghilang rasa sakit. Obat penghilang rasa sakit diantaranya ada paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Ini adalah jenis obat-obatan yang dapat meringankan rasa sakit atau nyeri. 7. Salep luka bakar. Salep luka bakar digunakan untuk mengatasi luka bakar. 8. Obat penurun demam. Digunakan bila suhu tubuh penderita sudah di atas 37 derajat dan disesuaikan dosisnya. 9. Oralit. Oralit digunakan untuk penderita dehidrasi tinggi. Oralit berfungsi untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. E. Jenis-jenis cedera dan penanggulangannya. Secara umum, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adalah cedera memar, cedera ligamen, cedera pada otot dan tendon, pendarahan pada kulit, dan pingsan.
Secara umum, cedera yang sering dialami karena aktivitas olahraga adalah sebagai berikut. 1. Pingsan. A. Gejala-gejala. Gejala-gejalanya yaitu 1. Penderita tidak sadarkan diri, tidak bereaksi terhadap rangsangan, seperti dicubit atau dipanggil. 2. Biasanya tidak bergerak. 3. Nadi biasanya cepat dan sukar diraba. 4. Pernafasan tidak menentu atau tidak teratur, dapat pula teratur. B. Penyebab. Penyebabnya adalah 1. Kekurangan oksigen dalam darah karena pernafasan terhalang. 2. Kerusakan pada jaringan otak. 3. Terkena arus listrik. 4. Keracunan makanan. 5. Karena penyakit. C. Pertolongan. Pertolongan yaitu 1. Pada dasarnya pertolongan harus disesuaikan dengan penyebabnya. 2. Diusahakan penderita segera mendapat pertolongan dari dokter. 2. Luka. Luka adalah rusak atau terputusnya jaringan tubuh yang disebabkan oleh sesuatu. A. Penyebab. 1. Luka memar. Luka memar adalah luka yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan di bawah kulit. 2. Luka lecet. Luka lecet adalah luka yang terjadi karena pergeseran kulit dengan benda yang permukaannya kasar sehingga menimbulkan permukaan kulit terkelupas. 3. Luka robekan. Luka robekan adalah luka terbuka disebabkan oleh goresan yang tidak terlalu tajam. B. Pertolongan. Pada luka memar yang masih baru, sebelum 24 jam, segera dikompres dengan es agar bengkak segera mengecil. Jika luka memar sudah melebihi dari 24 jam, maka dikompres dengan air hangat agar pendarahan segera hilang. Pada luka lecet dan robek, bersihkan luka kemudian oleskan obat merah atau betadin. Pendarahan ringan. Setiap terjadinya luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di luar atau di dalam badan. Ini tergantung dari terdapatnya luka. A. Pendarahan pada kulit. Pertolongan. 1. Bersihkan luka. Basahi kasa dengan rivanol dan teteskan rivanol sedikit demi sedikit pada daerah luka sambil terus membersihkan kotoran yang terdapat pada luka tersebut. 2. Tutup luka. Basahi kasa steril dengan betadin, kemudian peras. Tutup luka dengan kasa yang telah diperas tadi. 3. Balut luka. Balut luka dengan perban. Gulung berkali-kali dengan kencang agar pendarahan basah tertahan oleh balutan perban tersebut. B. Pendarahan pada hidung atau mimisan. Pertolongan. 1. Penderita didudukkan. Batang hidung dijepit sedikit ke bawah tulang rawan hidung dalam posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari yang lain. Lakukan kurang lebih 5 menit dengan jari tangan. Sementara penderita dianjurkan bernafas melalui mulut. 2. Hidung dan mulut dibersihkan dari bekas-bekas darah. Biasanya pendarahan akan berhasil dihentikan. Sebaiknya diberikan kompres dingin di sekitar batang hidung, sekitar mata hingga pipi. Kalau pemijatan tidak berhasil, maka atlet harus diberi pertolongan oleh dokter atau dibawa ke rumah sakit.
Kalau pendarahan hidung tidak mau berhenti setelah pertolongan pertama ini, kemungkinan besar disertai patah tulang hidung. 3. Bila terjadi fraktur atau retak pada tulang hidung, maka untuk menghentikan pendarahan pada hidung tidak boleh dipijit, tetapi hanya diberi kompres dingin saja, lalu dikirim ke rumah sakit. Jangan sekali-kali meniup udara dari hidung dengan paksa untuk mengeluarkan darah membeku, karena ini akan menimbulkan pendarahan paru. 4. Patah tulang. Patah tulang ada 2 macam, yaitu 1. Patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup adalah tulang yang patah tidak berhubungan dengan udara luar, sedangkan kulit dapat luka atau dapat pula utuh. 2. Patah tulang terbuka. Patah tulang terbuka ini adalah salah satu atau kedua ujung tulang yang patah berhubungan dengan udara luar atau menembus kulit. Gejala-gejala patah tulang. 1. Tulang yang patah terasa sakit, terutama bila digerakkan. 2. Pada bagian badan yang tulangnya patah, bentuknya berubah. 3. Biasanya terjadi bengkak kebiru-biruan. 4. Pada patah tulang terbuka, terlihat luka dan ujung tulang yang patah. Pertolongan. Lakukan pembidaian pada tulang yang cedera. Sebelumnya, lakukan penghentian pendarahan terlebih dahulu. Apabila terjadi pendarahan, pembalut adalah salah satu perlengkapan P3K yang cukup dominan, terutama pada saat kita akan melakukan pertolongan pada kejadian patah tulang. 1. Menutup luka. 2. Memberikan penekanan pada bagian yang luka. 3. Mengurangi atau mencegah pembengkakan. 4. Membatasi pergerakan dari bagian tubuh yang terluka atau cedera. Nah, teman-teman, itulah materi dari pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Jadi teman-teman juga sudah tahu alat-alatnya, peralatannya apa saja, obatnya apa saja yang diperlukan. Jadi jika nanti ada yang sakit atau ada yang cedera, teman-teman sudah tahu obatnya apa saja yang akan digunakan untuk menolong seseorang yang sedang terluka. Sekian pembelajaran kita tentang P3K ya teman-teman. Sekarang untuk tugasnya silakan dikerjakan soal halaman 116 sampai 117, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bisa dikerjakan di buku paket, bisa juga dikerjakan di buku tulis ya. Nah, setelah itu difoto dan dikirim ke ustazah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.